di infotainment nih media kayaknya. ya. Ya. Memang aku banyak banget sih kayak misalnya diminta pendapat tentang ini gitu ya. Aku memang selalu menghindari aja lah. Kalau misalnya gue kurang berkompeten ya gue mendingan nggak usah apa-apa gitu. Emang sengaja dikurangin aja. Kalau mama sih memang tergantung. Kalau akunya mau ya dia mau. Tapi kalau akunya enggak, mama nurut aja. Dan hari ini dapatkan program berdua sama mama. Iya, karena ngebahas tentang profesi kan. Ngebahas tentang bagaimana karir gua awalnya gimana. Terus sekarang gua lebih deket gak sama mama tuh gitu. Sebenarnya sih harusnya panjang ya. Cuma entah kenapa tadi cuma sebentar lah. Iya. Cuma sedikit jadi si masyarakat tahu kan bahwa dulu tuh gue suka bolos sekolah hanya untuk ngejar dunia hiburan gitu. Gue sampai absen banyak, terus daftar nama gue di buku absen sekolah tuh dari coret. Akhirnya gue bikin drama beli kapsul di toko sulap gitu. Jadi gue mood itu, kalau semakin dia mood itu dia semakin gumpal, terus gue muntahin jadi muntah darah. Nah, dan gue praktekinnya itu adegannya di depan guru kimia karena dia agak-agak gini ya, agak-agak gemulai, jadi dia lebih excited pasti kan. Ya udah, gue sengaja duduk di depan dia tuh, jadi guru ngajar, aku duduk depan dia gitu. Ekstrim ya. Sampai dibilang, "Kris, muka kamu kenapa? Kok pucat banget?" Buah gitu. Gue muntahin deh tuh. Kena buku sampai jatuh-jatuh ke lantai. Ya zaman itu kan masih happening sapu tangan kan. Jadi gue lap pakai sapu tangan gue. Dia bilang, "Udah itu nggak usah dilap-lap, biar nanti kan ada tukang pembersih sekolah." Gue bilang, enggak. Gue tetap ngelap karena kalau didiemin itu akan berubah jadi warna pink. Jadi ntar ketahuan gue dramanya kan. Bawa ke UKS, ya biasalah terus gitu. Dicek-cek, matanya disenterin gitu kan. Ini mamanya nggak tahu loh. Nggak tahu, mama awalnya nggak tahu. Akhirnya yang tadinya absen jadinya S semua. Terus gue dapet surat bolos lagi tambahan 2 minggu. Udah. Tapi itu semua bolosnya bukan buat gue main-main. Gue pakai buat casting dulu kan. Ikut ajang apa, lomba apa gitu. Sampai gue pernah kerja di salah satu radio juga di Jakarta, di Sarina ya. Gitu. Itu kepake buat itu. Jadi bukan buat main. Berarti emang dasarnya awalnya bercita-cita ingin masuk ke dunia entertainment. Ambisius ya, Kris? Ambisius kan? Awalnya kan pilot, tapi kan mama sama papa nggak bisa kan gitu ya, maksudnya ya mereka meminta maaf nggak bisa mewujudkan cita-citamu itu. Jadinya aku beralih ke dunia hiburan. Entertain ya. Sebenarnya aku mau pilot sampai detik ini pun juga, kalau misalnya ada yang nuansa pesawat, Pilot mehong. nuansa pilot gitu ya, aku seneng banget. Kayak bikin konten sama Vincent kan, karena dia punya simulatornya. Ya udah, main di situ, gue tanya-tanya ini buat apa. Sampai main gamenya aja gue sukanya simulator pesawat, belajar take off, belajar landing kayak gitu. Sampai ada seragamnya pun gue suka pakai, pinjam gitu kan, gue foto deh gitu. Mam, lihat perjuangan Kris sampai detik ini seperti apa sih, Mam? Akhirnya kita tahu kan jatuh bangunnya Kris. Nah, karena dulu kan awalnya yang penting tamat SMA dulu, dia nggak boleh ikut kemana-mana. Jadi kalau dapat panggilan, dapat apa, sama mamanya diumpetin. Surat-suratnya itu selalu diumpetin. Jadi sebenarnya banyak panggilan dari iklan ini, dari media ini, tapi selalu mamanya umpetin. Karena waktu itu nggak setuju mamanya dia di dunia entertain gitu loh. Tapi karena anaknya kan terlalu ambisi, kepingin bener ya udah dengan cara-cara yang tadi dia cerita. Gitu, jadi diem-diem Diem-diem gitu ya. Tapi seiring berjalannya karir ya, akhirnya gue dapat musibah, gue kena bius kan di bus batas AC. Waktu itu gue belum punya kendaraan, ya di situ gue kena bius. Padahal cuma ngejar uang 500.000 doang. Gue sampai kena musibah ya, melek-melek gue udah di UGD gitu. Sampai 3 hari gue nggak bisa ngeliat orang. Maksudnya ya bisa ngeliat nih, tapi dia burem. Gue cuma bisa ngenalin suara doang gitu. Dan itu katanya sih gue hampir lewat juga karena biusnya overdosis. Ya, akhirnya yang gue kejar kemarin ya hilang semua di tragedi itu. Cuman gue nggak patah semangat, gue tetap kejar terus gitu ya, sampai ikut reality show dulu kan yang lagi hits banget tuh di era 2005 ya.
Ya kurang lebih gue tuh udah ngejar tuh dari 2004 malah. Cuman 2004 itu ya gue masih merintis banget, sedikit demi sedikit. Nah 2008 baru ke profesionalnya, udah ikut FTV, dapat peran kayak gitu kan. Baru sampai detik inilah gue gelutin. Gitu. Mama yang selalu mendampingin Chris, dikatakan dari jatuh bangkitnya Chris juga kan, melihat gimana Mas sampai sekarang sosok Chris Jatuhnya kemarin yang kasus kemarin. kasus. Mama ngeliat aku jatuh bangun merintis tuh gimana? Iya. Jatuh bangun merintis itu liku-likunya panjang sekali. Waktu dia dibius sampai overdosis pun mungkin karena saya saking ketakutannya sampai dokter bilang ibu cuma punya anak satu ya. Ya enggak lah sos, saya punya anak 3, saya bilang gitu. Cuma mungkin kok sampai sedramatisnya karena kaget ya anak saya sampai bius overdosis, itu pun ditemuin seorang supir telepon ke rumah, pakai telepon rumah itu jam 12 malam itu nggak terlupakan. Kalau nggak ketolong supir itu mungkin udah lewat, nggak jadi artis dia sekarang. Ya karena mau diturunin di pinggir jalan, kata supirnya ini bukan Iya. pengamen. Ini anak bersih ya, tapi kok begini gitu ya nggak. Jadi supir itu menghubungi nomor rumah. Nah zaman gua dulu masih merintis itu kan selalu ada bawa tas. Nah di tasnya itu tuh isinya tuh ada CV ya kan. Ada CV, ada foto gua tuh yang 3R, 10R ya gitu kan. Nah, tapi dari situ pun juga nggak nemu telepon rumah. Ya mungkin yang sekatan gua nih ngalamin nih nomor telepon yang panjang tuh, yang magnet, yang panjang. Nah yang itu dicari, di situ ada tulisan rumah. Nah di situ. Itu rumah baru bisa dikontak. Jadi nggak secara langsung supir Maya Sari Bakti itu menyelamatkan hidup dia, iya. Terus artinya sekarang kegiatan syuting gimana? Apakah kan kayaknya jarang lihat di program, apalagi misalnya acara itu Iya. ada juga ya? Iya. Acara itu kan memang stop ya kan. Awalnya stop gitu. Akhirnya pas ada lagi, rupanya aku di change ya itu wajar sih. Buat aku tuh gak jadi persoalan lah. Nanti kan TV sendiri yang bisa membandingkan gitu ya. Tapi gue nggak nyerah, tetap ya gue masih berkomunikasi sama orang-orang PH sinetron, FTV ya. Gue kembali maksudnya kayak kangen-kangenan lagi lah sama mereka gitu. Ya udah, gue tetap jalanin dengan santai aja gitu. Terus bisnis atau gimana Chris sekarang lebih banyak? Lebih banyak ini sih olahraga gitu kan, terus santai-santai juga sama keluarga gitu. Gua nggak terlalu ngejar banget, mungkin memang belum gitu aja gitu, nggak perlu dipaksa. Mau dipaksa juga kalau memang Tuhan belum kasih ya enggak gitu. Berarti memang sekarang jauhnya lebih santai, lebih sekarang waktu Ya santai, lebih ngerawat diri gitu kan. Jadi jangan sampai kesannya jarang kelihatan malah kumel ya, itu jangan sampai kayak gitu image-nya. Tetap walaupun jarang kelihatan, ketika muncul ya lu fresh, lu lebih kelihatan lebih muda, itu aja sih. Nah, namping nih pasangan gimana Chris? Pasangan. Gimana masih Pasangan masih tetap nikah apa? mama nggak pernah desak untuk ini mah cepet nikah, enggak. Santai aja sih. berarti memang tipikal yang mengikuti Chris kan atau seperti apa sih? Belum sukses juga. Masih jauh dari kata sukses kalau kata mama Iya. ini. Jadi takutnya ntar ini anak istrinya terlantar. Dasar. Karena mama udah pernah ngalamin juga ngeliat aku berumah tangga juga kan. Jadinya Jadi- bukan hal yang baru juga gitu Jadi untuk mungkin aku ke sana. ya, untuk yang kedua mungkin ya harus hati-hati lah. Semoga dapat yang lebih baik, itu aja sih. Tapi ada kayak apa yang namanya masukan nggak sih Mas? Ke Chris khususnya dengan yang kejadian-kejadian yang kemarin kan bisa dikatakan. Oh, masukan sering banyak, kalau bisa dapat dari Apa? wanita karir, kalau bisa ya, jangan di dunia entertain biar dia aja yang jadi artis. Kalau bisa istrinya wanita karir, itu aja sih. Jadi kalau dapat berita-berita tuh nggak rame gitu aja sih. Gitu. Lebih mendukung pasangan Ya. aku yang berikutnya itu bukan dari kalangan dunia hiburan. Ya itu aja sih. Gitu. Karena kalau Semoga. sesama dunia hiburan tuh ntar kalau jadi masalah gede dan lebih condong pisahnya lebih gede gitu. Bisa dikatakan jadi pelajaran. Iya. Kemarin juga. Tapi sekarang jomblo atau sudah ada yang dekat Chris?
masih biasa-biasa aja gue mah. Masih sama seperti kemarin Iya. keadaannya. Keadaannya. Katanya susah move on dari mantan. Enggak, memang selektif aja mbak. Nggak ngejar ke situ aku ya. Aku ngejarnya kebahagiaan untuk diriku sendiri aja dulu sama ini keluarga. Udah itu doang. Karena malah punya apa ya? Ya memang ada sih yang deket gitu. Cuman kayaknya maksud dan tujuannya kayak kurang gitu. Ya dia punya tujuan tersendiri lah. Kayak gitu. Aku juga pernah cerita juga ke ini insert gitu kan. Ada momen gede gitu. Tiba-tiba dia mau hadir. Pas dia mau hadir media gue cancel. Ya, Gue telepon, sorry gue hari ini gak ada acara. Padahal tuh acara Bicara keluarga. keluarga besar dan pas banget dengan hari raya nasional kita kan. Gue gak ada acara itu, cancel semua ya. Pas besoknya dia ada, besoknya langsung berubah sikapnya gitu. Ya, Mungkin ada. kan yang dituju ada gitu. Ya, kenapa begitu ya? Kenapa Mas selalu seperti Iya, selalu begitu gitu ya. Makanya kadang kalau kita niatnya malah sebenarnya nggak ada ke situ loh, merangkul baik gitu ya. Tapi kok iya ya ternyata ya begitulah, mungkin dunia hiburan gitu kali ya. Iya sih. Gitu, mama sampai heran, kok dia mau. Gue gak ngajak sih, maksudnya dia mau. Dia nanya mau ngapain di hari itu. Ya udah gue ngomong bla bla blanya. Ya udah aku ikut dong, mau ikut ya. Gue pikir nih ada lampu hijau gede nih kan, wah pecah nih jomblo gue nih gitu kan. ternyata di balik itu Ya ternyata dibalik itu besoknya berubah, mungkin dilihat tidak ada media. Tidak ada media. Mungkin gitu kan. Padahal media telepon Kris banyak, yang telepon mamanya juga banyak. Mam besok kemana acaranya? Iya besok kita ada acara gini-gini ya. Udah emang langsung iya ya. Kata dia nggak mah jangan ada media. Langsung gue cancel media. berarti sekarang yang lebih wanti-wanti dari mama atau lu sendiri sih Kris? Enggak, dari gue juga gitu kok. Ya jadi ya kerja sama aja sih. Nah, mungkin Sebenarnya kan. sih gak jadi persoalan kalau misalnya wanita tersebut ada niatan mau apa gitu ya di dalam dunia hiburan ini. Ya, tapi tunjukkan juga ketulusannya gitu. Gua kan kasih seluas-luasnya. Tapi kalau ketulusannya nggak kelihatan ya nggak bisa dong. Tapi sekarang banyak gak sih Kris yang ngontek untuk settingan pansos untuk sama-sama menaikkan Oh, terakhir ada. Ada kok, cuman dari manajemenku yang lama tapi dari manajemenku yang lama. Ya, aku bilang ntar dulu aja gitu alasannya. Ya, udahlah, aku sih lebih ya, aku nggak pada bosan untuk udahlah pakai cara old school aja, gue bilang perbanyakin aja program. Gitu. Harga udah nggak usah yang tinggi-tinggi, ntar juga duit ngikut sendiri kok. Gitu. Aku lebih kasih condongnya ke situ. Lebih cara old school. Kalau nggak banyakin aja TikTok lah. Berdoa aja viral kayak yang Korea tadi kan bobocu. Kan tuh bisa juga jalan kan? Iya, Jalan jadi itu artis ya. besar. Yang kayak yang itu, yang kopi dangdut itu, dia maintain itu. Itu dari TikTok dia. Dari TikTok. Akhirnya dia maintain, akhirnya dia bisa masuk program acara musik kan. Nah, mendingan kayak gitu. Lebih bagus, lebih baik. Berarti sekarang saya katakan lu lebih memfokuskan membenah diri nggak sih Kris untuk kayak perihal pekerjaan, perihal cara jodoh pun pasangan apa? Kalau jodoh pasti ngikut di pekerjaan. Kalau pekerjaannya bagus, gue yakin jodoh juga cepat mendekat, gitu kan. Walaupun apa nanti kita dapat jodoh, kalau kerjaan yang nggak ada kan juga maintainnya kan susah, gitu. Jadi lebih baik yang ngutamain itu aja dulu, eksistensinya tetap harus dijaga sih. Apalagi ini dunia hiburan kan, kita juga sebenarnya nggak boleh juga ngilang-ngilang banget tuh nggak boleh. Ngilang boleh tapi jangan banget-banget lah. Tuh lebih ke situ sih tujuannya. Dan bikin happy aja lah. Berarti lebih banyak kesibukan di rumah bersama keluarga atau bikin konten atau gimana? Konten terakhir kita bikin berdua sama mama tuh TikTok ya, karena pertama kali mama aku ajak main TikTok gitu. Selebihnya kan nggak pernah. Diajak main TikTok. Akhirnya sukses juga ngajarin mama untuk ngedance. Udah itu doang sih, kita bikin seru-seruan aja. ya sesuai bersama keluarga. Berarti akan ingin mau apa ya? Mengajak mama ke maksudnya entertain kah atau kita apa hanya iseng-iseng? Nggak iseng aja, mama nggak minat ke dunia hiburan juga, dia lebih ke dagang orangnya. Ke bisnis kalau mama iya. Ada lagi? Kris sedikit dong mungkin orang tahu hari ini kan menjalankan puasa lu sendiri, apakah lu masih mengikuti? No komenku soal itu no komen aja. Yang penting gue menghargai orang yang berpuasa, dan gue sayang sama orang yang lagi berpuasa, itu pasti dia juga lagi fokus ibadah.
Ya mudah-mudahan dengan gue berkumpul dengan orang berpuasa dan ikut berbuka, ikut sahur ya pahala gue juga ngikut sama dengan mereka itu aja. Ini hari ini kita ntar bukber. Bukber mama. Besok bukber lagi. Tiap hari jadwal purbernya banyak. Walaupun mama bukan seorang muslim tapi kalau diajak bukber sama temennya yang Islam ya mama ikut aja bukber bareng. Bukber Akhirnya bareng. masih di muslim kah? No comment.